non PNS. Berdoa mudah-mudahan jadi PNS. Amin. Itu dia. Yang tua mungkin kurang semangat, mau vaksin atau ada berarti. Penyuluh itu kan merupakan tugas yang mulia, bukan sekedar menghibur, ini tidak. Namanya pun suluh. Suluh itu kan ada daur cahaya. Ketika bicara cahaya dalam Al-Quran banyak ayatnya, di antara surah Al-Baqarah. Cahaya-cahaya Allah itu diungkapkan di sana bagaimana? Kita tak bahas itu lah, karena kita tak bicara tafsir. Kodok penyuluh habis mengecek tiang, gaur masyarakat itu bukan suluh namanya. Ulang. Maka tugas utama penyuluh itu menyuluh, bimbingan, memberikan bimbingan penyuluhan tentang agama dan pembangunan dengan bahasa agama. Maka itu perlu dipahami fungsi-fungsi kita. Di antara banyak fungsi itu ada fungsi edukatif. Penyuluh itu pendidik. Orang nggak tahu batas amma jadi tahu. Kenapa dulu? Mendidik. Orang yang berantem suami istri dididik oleh penyuluh jadi baik. Tadi kan bilang edukasi. Baik kali tugas penyuluh ini. Bertengkar pun dia sama suaminya karena anak ribut, datang ke penyuluh mendamaikan. Dulu waktu buat anak mereka gak ribut, memberikan lagi nagar kali nggak ada ribut. Begitu sudah bertengkar dengan anak, nah baru jumpa penyuluh. Fungsi edukatif mendidik. Yang kedua, fungsi konsultatif. Bapak Ibu menjadi konsultan, tempat orang bertanya. Istilah kita ustaz orang dua di kecamatan. Kemudian dosen orang, Ustaz Haj Solihin, Al Ustaz Al Kabir, ustaz orang di Medan. Bapak Ibu ustaz orang di kampung, ustazah orang. Segala masalah tanya penyuluh. Ya, ada ustaz, on musim hari raya, hari Sabtu, hari Minggu, dia benar ditanya. Ya, ada ustaz, harga cabai naik, ditanya juga begitu. Masalah-masalah sering menjadi tempat konsultasi, makanya fungsi kita konsultatif. Yang ketiga, fungsi advokatif. Fungsi advokatif itu menjadi advokasi, pelindung. Bagi kamu ada buru dolai di lojok pendongan misalnya, semua ngomong lojok pendongan harus dikawal. Jangan diwantu dari ya kan. Nah, pas musim buru dolai siang Madinah. Itu advokasi. Tugas kita penyuluh itu. Ada orang meributkan masjid, kita muncul sebagai advokasi. Ini fungsi-fungsi penyuluh. Maka dengan fungsi itu harus kita pahami juga dalam rangka memerankan fungsi itu, yaitu kita harus mengetahui tugas-tugas kita. Tugas utamanya apa? Yang pertama administratif. Dari simulasi. Apa administratif itu? Monografi data. Ikut dibotodo data sasaran dakwah kita. Bapak Ibu berdakwah di daerah X, mesti tahu kita 3 Islam, 3 Kristen, 3 Katolik, 3 Hindu, 3 Buddha, 3 Muhammadiyah, 3 Al-Wasliyah, berapa itu? Sehingga potensi PT tahu kita berapa anak yang buta huruf Al-Quran, berapa Bapak Ibu yang nikahnya nggak tercatat segala macam. Karena data itu menjadi potensi untuk kita mengelola data dalam menyusun program. Tugas administratif. Mesti ada program penyuluh. Di sasaran dakwah kita ini ada 10 orang buta huruf Al-Quran. Nah, buat program 3 bulan harus selesai program. Ada program jangka panjang, jangka menengah. Itu tugas administratif. Termasuk pembuatan laporan rutin.
Ini kasih boleh melakukan evaluasi triwulan, evaluasi semester. Bagaimana laporan penyuluh itu? Cocok nggak dengan juknis yang telah diberikan? Dan bisa di PAW. Jadi hingga anggota dewan sendiri buat di PAW, Pak. Kita bisa di PAW, ini hebat. 3 bulan bisa di PAW, kalau nggak pas. Itu fungsi administratif, permain tugas administratif harus dilakukan. Yang kedua, tugas koordinatif, koordinasi Bapak Ibu penyuluh non PNS, itulah penyuluh fungsional. Kalau misalnya ada penyuluh 40, ada penyuluh PNS 4 orang, berarti satu PNS dapat di bawah koordinasinya 10 orang penyuluh non PNS. Itu koordinator ibu Bapak yang penyuluh PNS itu. Lalu ada atasan langsung kepala KUA. Makanya Bapak Ibu berkantor di KUA sesuai dengan jadwal. Nggak mungkin tiap hari pula kan bukan PNS. Mungkin bicara print tiap hari kan, mungkin itu kan PNS. Nah, KUA sebagai atasan langsung di kecamatan, kasih pembina. Makanya kalau dipakai kasih pembinaan, ya itu tugas dia. Tugas dia. Penanggung jawab di provinsi Kakanwil. Tugas-tugas Kakanwil dilimpahkan bagian itu kepada bidang. Namanya Kabid Penais Jawa, Penerangan Zakat Wakaf. Kabid juga membidangi beberapa seksi. Dilimpahkanlah bidang pendidikan kepada Ibu Erni sebagai penanggung jawab fungsional, penyuluh, dan sistem informasi. Apapun masalah penyuluh, semua. Tapi nggak mungkin juga Bu Erni mengcover semua masalah. Beliau punya manajemen teritorial, dibagilah kami ini. Ada Bu Ena 10 zona, ada saya 10 zona, ada Pak Solihin karena dia lebih mantap 13. Habis semuanya, pandai Bu Erni ini bagi habis semua sama kami. Tapi kan tugas kita begitu. Dalam rangka kita ini kolegial, kolektif kolegial. Tidak bisa Bu Erni kerja sendirian tanpa kami. Tidak bisa kami tanpa Bu Erni. Tidak bisa Bapak tanpa Pak Kasih penyelenggara. Pak penyelenggara itu tidak bisa sendirian. Kalau nggak ada Bapak bisa sekalian. Jadi kita harus semuanya kolegial kolektif, bahu membahu, erat sama dipikul, ringan sama jinjing. Jangan seperti patah orang Minang, iyo kan orang, ladukan Jawa. Tiba di matong, mati dikucingkan. Tiba di pusek, boleh dikepeskan. Lama Jawa, sakit durang, udah boleh. Harus kerjasama, nggak bisa terlepas. Antara Bu Erni, kami para anggotanya, Pak Yahya dan semua kita harus satu kekuatan penuh. Itu namanya koordinasi yang baik. Yang ketiga, tugas teman-teman juga lintas sektoral. Mestinya pula Bapak Ibu sekalian juga koordinasi dengan ketua MUI kecamatan. Kalau di kecamatan ada peristiwa MTQ, ada acara adat segala macam, harus berkoordinasi. Itu yang kedua. Poin ketiga sebelum terakhir, menjalankan kegiatan itu ada diatur tugas-tugas spesialis penyuluh. Tadi Bu Erni menyampaikan ada 12. Yang lama cuma 10. 8 ya 8. Berarti karena bahan buat dia. Sudah yamu. Pendidikan yamu. Pemberantasan buta sarburan penyuluh. Pemberantasan narkoba penyuluh. Produk halal penyuluh. Keluarga sakinah penyuluh. Zakat wakaf penyuluh. Tambah yang terakhir, moderasi beragama penyuluh. Sudah penyuluh. Umrah juga, haji umrah penyuluh. Semua yang di pusat itu ada di penyuluh semuanya. Radikalisme, sudah pegang. Makanya nggak jelas ada 12 tadi. Apa gaji nasuti kan? Sudah apa yang juga sih gimana? Tapi bahan pintu mulut suruh.
Kami hanya ngurus penyuluh. Ibu Erni nggak pernah ngurus pendidikan. Kami nggak pernah ngurus haji. Kami nggak ngurus penyuluh. Tapi Bapak Ibu, Rosyan wilayah haji, panggil penyuluh. Rosyan wilayah merasa, panggil penyuluh. Rosyan wilayah Urais, panggil penyuluh. Berarti penyuluh itu menjadi idola. Orang yang sangat diharapkan. Ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Tidak nampak dicari, hilang dirindukan. Yang hebatnya penyuluh. Jadi 12 itu menjadi spesial. Nanti ada lebih rinci dalam panduan itu. Melaksanakan semuanya itu, maka dibutuhkan kompetensi. Mulai dari fungsi, mulai dari tugas-tugas penyuluh, tugas koordinatif, tugas semuanya, semua itu dibungkus dengan kompetensi, kemampuan, keahlian. Pertama, kompetensi teknis. Dia mesti penyuluh mengajar Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mungkin. Harus punya ilmunya kita, baru bisa kita ngajari orang tentang ilmu itu. Berarti harus mempunyai kemampuan khutbah. Belum mesti dong Anda penyuluh nama rumah khutbah. Inilah kita kan. Belum mesti penyuluh tidak malu ceramah. Belum mesti penyuluh mengajar Al-Quran, dia benar malu baca Al-Quran. Tidak benar. Apapun ceritanya dibutuhkan kemampuan teknis, ilmu terkait apa yang kita ajarkan. Yang kedua, kompetensi terkait manajerial. Kita manajer tingkat kampung, karena kita punya majelis taklim, punya TPQ, TPA kalau yang TPQ ini dia. Bagaimana caranya supaya ini bisa kita ramu? Berarti ada kepemimpinan, ada kerjasama yang baik. Yang ketiga, kompetensi sosiokultural. Inilah kearifan lokal namanya. Penyuluh tidak bisa tinggal di atas gunung sendirian. Harus bergabung dengan masyarakat. Karena itulah lahan kita. Namanya interaksi sosial. Nabi Muhammad gak lama di Gua Hira. Berapa lama dia? Lebih lama dia di masyarakat. Maka itu sekalian, bagaimana tahu kita tentang masalah masyarakat? Kita harus jadi masyarakat. Pandai-pandailah dengan masyarakat, apalagi daerah Tapsel, daerah Madinah. Ini ada adat masyarakat. Jangan pula kita lihat hantam adat semuanya. Ini haram, ini nggak boleh. Usir masyarakat kita di kampung itu nggak boleh. Kita harus bisa berinteraksi dengan masyarakat. Ini namanya kearifan lokal. Ya. Ada seni kearifan di masyarakat Madinah. Ada adat Mandailing, ada adat Batak, ada macam-macam semua itu. Nah, kita harus bisa melakukan interaksi sosial terhadap para bapak ibu sekalian. Jadi itu intinya. Sebenarnya kalau saya sampaikan nggak habis-habis ini karena waktu juga sangat terbatas. Kesimpulan kita, Bapak Ibu, pahami panduan penyuluh terkait dengan